Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz Cahyadi, selamat siang Ayah Bunda, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat Allah SWT, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, kita semua di sini masih diberikan kesehatan, kemudian masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Alhamdulillah juga masih diberikan kesempatan, keteguhan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan ya, apalagi ini di 10 hari terakhir tanpa kendala dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga Ayah Bunda dan teman-teman semuanya diberikan kesempatan kelapangan waktu untuk belajar bersama di siang hari ini dengan Ustadz Cahyadi dengan tema mengelola konflik dengan anak di dalam keluarga. Saya menyapa Ustadz Cahyadi dulu ya. Selamat siang Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Maflaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin membuka dulu ya Pak Ustadz. Monggo silakan. Ayah Bunda dan teman-teman semuanya, acara ini terselenggara bagian dari kolaborasi antara Satya Laksana Academy dengan Haksana Manajemen yang merupakan agenda rutinan setiap pekan untuk wadah belajar bersama dengan tema-tema yang cukup kompleks dan beragam. Kemudian karena Pak Ustadz Cahyadi sudah bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Maflahah yang akan memandu agenda untuk siang hari ini. Harapannya siang hari ini adalah forum kita belajar bareng, teman-teman, ayah bunda sekalian dengan Ustadz Cahyadi, dan harapannya semoga Allah meridhoi kemudian memberkahi forum belajar pada siang hari ini. Sekilas mengenai tema pada siang hari ini. Sebelumnya cek sound suara saya kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Baik Pak Ustadz. Sekilas mungkin ya sebagai pengantar yang namanya konflik ya di dalam hubungan masyarakat, interaksi antar individu semakin dekat itu potensi konfliknya tuh akan semakin kerasa gitu, apalagi di dalam sebuah keluarga. Pentingnya mengetahui status peranan antar individu, antar anggota di dalam keluarga itu adalah bagian dari bagaimana mengelola konflik di dalam sebuah keluarga tersebut. Kalau kata orang-orang kan keluarga adalah harta yang paling berharga. Tapi bagaimana nih kalau di dalam keluarga ternyata terus terjadi konflik? Nah, hari ini kita akan belajar dari Ustadz Cahyadi bagaimana sih mengelola agar konflik-konflik itu tidak menjadikan keluarga itu tercerai-berai dan tidak paham dengan visi misi yang dicapai. Karena pada hakikatnya keluarga bagian dari unit lembaga sosial terkecil di dalam masyarakat, tapi ia memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk sebuah peradaban. Karena bangsa yang besar itu akan berhasil ketika masyarakat atau orang-orang di dalamnya adalah berhasil juga dalam membina keluarganya. Oke, tak mungkin tanpa berpanjang-panjang ya. Untuk sebagai pengantar, kita buka dengan bacaan basmalah di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan basmalah tadi memperlancar, kemudian Allah berkenan memberkahi ilmu, kemudian apa-apa yang diajarkan pada siang hari ini. Baik, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya, sebelum sesi Ustadz Cahyadi memaparkan materinya, izinkan saya memaparkan sedikit CV tentang beliau. Kalau mungkin ayah bunda dan teman-teman semua sudah sangat tidak asing ya dengan Pak Ustadz Cahyadi atau yang biasa kita kenal dengan Pak Cah. Profil beliau udah sangat banyak banget digunakan sebagai referensi, terutama di pakar keluarga atau parenting. Beliau kelahiran Karanganyar 11 Desember 1965, menempuh pendidikan di Fakultas Farmasi UGM dan pendidikan profesi apoteker UGM, sekaligus juga pernah belajar di program pendidikan reguler angkatan 45 Lemhanas RI tahun 2010.
aktivitas beliau selain menjadi penulis, kemudian juga pengasuh kelas Wonderful Family dan sebagainya, banyak banget aktivitas yang dilakukan beliau. Tapi kita kenal beliau sebagai salah satu orang yang dijadikan bersama istri ya, terutama dijadikan referensi dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini juga terbukti dari banyaknya buku-buku yang ditulis oleh Ustadz Cahyadi, diantaranya adalah Pernak-pernik Rumah Tangga Islami, Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita, dan beberapa judul-judul yang sering banget kita dengar seperti Wonderful Marriage, Wonderful Journey, Wonderful Family, Wonderful Husband, Wonderful Wife, dan lain sebagainya. Banyak sekali karya-karya Ustadz Cahyadi ya teman-teman semuanya, ayah bunda. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk belajar langsung dengan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat saya berikan kepada Ustadz Cahyadi. Baik, terima kasih Mbak Maflaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sahabatku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari-hari akhir di bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk silaturahim meskipun hanya melalui online. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari majelis ilmu kita pada kesempatan siang hari ini. Sahabat sekalian, tema kita menjadi sangat menarik karena pada kehidupan berumah tangga tidak mungkin kita bisa menghindarkan konflik. Baik konflik itu antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Bahkan kalau di Indonesia itu ada yang khas ya keluarga di Indonesia karena sistem kekeluargaan di Indonesia itu berbeda dengan di masyarakat Barat. Kalau masyarakat Barat itu mengenal keluarga itu sebagai nuclear family, keluarga inti. Jadi yang ada di rumah itu hanya suami, istri, dan anak. Nah, anak pun biasanya nggak banyak ya kalau di masyarakat Barat itu, paling-paling 1, 2 gitu. Jarang banget masyarakat Barat yang punya anak itu sampai 5, sampai 7, sampai 10 gitu. Kalau di Indonesia dengan negeri yang mayoritas Muslim itu ya, kita jumpai di keluarga itu kayak keluarga saya itu, anak saya 6 misalnya gitu ya. Ayah saya itu anaknya 7, terus saya itu 5, anak kelima dari 7 bersaudara gitu. Kemudian saya juga menjumpai tetangga-tetangga saya itu ya, ada yang anaknya 8 gitu, ada yang anaknya 5 gitu. Jadi miniatur satu kompleksitas masyarakat Indonesia di tempat kita masing-masing ya, di kampung kita masing-masing, kita ngelihat kalau orang-orang yang umur-umur saya itu banyak yang anaknya itu 5 ke atas itu banyak ya. Tapi kalau memang masyarakat yang modern, keluarga-keluarga milenial, memang umumnya lebih sedikit gitu anaknya ya, 3, 2 gitu. Nah kalau masyarakat Barat dari dulu memang mereka itu umumnya sedikit. Sangat jarang masyarakat Barat yang anaknya banyak. Gitu. Kemudian ketika anak ini sudah lulus SMA, umur mereka 17 tahun, mereka akan keluar dari rumah itu. Mereka akan tinggal sendiri, terpisah dari orang tuanya karena umur 17 tahun itu mereka dilindungi oleh undang-undang sebagai seorang warga negara yang mandiri. Jadi entah mereka kuliah atau mereka bekerja, umumnya mereka tidak bersama lagi dengan orang tuanya. Kalau bekerja mereka akan tinggal di apartemen, kalau kuliah mereka akan berada di dormitory gitu ya. Kampus, asramanya kampus gitu. Jadi sudah nggak bareng lagi. Jadi mereka bersama dengan orang tuanya itu hanya sejak lahir sampai dengan ketika mereka lulus SMA gitu. Nah kalau kita di Indonesia nih ya, itu sistem keluarga kita tuh extended family, keluarga besar. Jadi bukan nuclear family, ya. Makanya di satu keluarga di rumah kita itu ada lebih dari 2 generasi. Kalau masyarakat Barat hanya 2 generasi, orang tua dengan anak gitu ya. Anak pun hanya tinggal dengan mereka sampai dengan umur 17 tahun. Tapi kalau kita di Indonesia itu ya, itu ada banyak generasi dalam satu rumah. Rumah tempat saya tinggal ini, saya sekarang ini sedang berada di rumah ya. Di rumah saya tinggal ini ada 4 generasi tinggal dalam satu rumah. Generasi yang paling tua itu ibu mertua saya tinggal bersama kami, itu generasi paling tua ya. Kemudian generasi keduanya saya dan istri, generasi ketiga itu anak-anak saya, dan generasi keempatnya cucu saya. Ada 1 cucu
cucu saya yang ikut bersama dengan kami di rumah ini. Jadi ini contoh potret keluarga di Indonesia itu ya, kita itu extended family. Jadi keluarga besar gitu. Dan itu yang lebih cocok gitu ya dengan konteks keindonesiaan maupun konteks keislaman. Kita tidak hanya ngurusi 2 generasi, tapi kita ngurusi banyak generasi. Bahkan kalau di kampung-kampung itu kita menjumpai banyak lebih dari 4 generasi gitu ya. Saya punya tetangga di kampung halaman asal saya yang satu keluarga itu 5 generasi. Jadi mbah buyutnya itu masih sehat gitu ya, umur 90-an tahun gitu, itu masih sehat gitu. Kemudian di situ ada kakek nenek, jadi anak dari mbah buyut ini. Kemudian setelah itu anak yang berarti itu bapak suami istri gitu ya. Lalu kemudian anak dari suami istri itu dan cucu atau buyutnya dari mbah buyut tadi itu. Jadi 5 generasi dalam satu rumah. Nah, dalam suasana extended family itu, maka konfliknya lebih kompleks dibandingkan dengan nuclear family. Kalau nuclear family itu ya, itu konfliknya itu paling-paling antara suami dan istri, kemudian orang tua dengan anak gitu. Tapi kalau kita di Indonesia, kita itu belajar konflik itu banyak dimensi gitu ya. Misalnya suami istri, kemudian orang tua dengan anak, kemudian menantu dengan mertua, kemudian antar besan, kemudian kakek dengan cucu, nenek dengan cucu dan seterusnya. Jadi banyak dimensi gitu. Ya. Jadi orang Indonesia itu apalagi dalam konteks kita keindonesiaan ya, kita terdiri dari aneka suku bangsa, aneka pulau, aneka ras gitu ya, aneka agama tinggal di Indonesia ini. Jadi peluang-peluang konflik dan adanya konflik itu sudah kita sadari bahwa banyak potensi-potensi untuk konflik itu sangat banyak di Indonesia itu. Jadi kita sangat bersyukur ya bahwa Allah SWT itu memberikan kemampuan kepada masyarakat Indonesia itu untuk belajar mengelola konflik sejak dari yang level paling kecil dalam keluarga sampai level yang paling gede dalam konteks keindonesiaan. Kita tuh sangat kompleks Indonesia kita itu ya. Banyak agama, banyak suku, banyak ras gitu ya, banyak pulau gitu, itu sangat kompleks. Dan rupa-rupanya kompleksitas ini memang kita sudah mulai dari keluarga kita. Kalau keluarganya orang barat itu sederhana, nuclear family itu sederhana. Kalau kita tuh extended family itu enggak sederhana gitu ya. Nah, jadi sahabat sekalian, salah satu hal yang harus kita hadapi dan kita kelola dengan sebaik-baiknya, tidak untuk kita hindari, itu adalah konflik antara orang tua dengan anak gitu. Jadi cara pandang kita itu ya, jangan kita berpikir untuk menghindari konflik, lari dari konflik, atau bahwa kita tidak ingin terlibat konflik. Lagi ini, kalau kita bicara konflik itu, ini bukan soal mau apa tidak mau, pengen apa tidak pengen gitu ya. Saya kira ya, kalau kita bicara pengen tidak pengen ya, kita tuh nggak pengen konflik gitu ya, nggak mau konflik gitu. Tapi konflik sebagai satu hal yang menjadi kewajaran dalam kehidupan berumah tangga tidak bisa dihindari. Nah, sahabat sekalian, kalau kita lihat banyak studi yang dilakukan oleh para ahli tentang keluarga di berbagai negara, menunjukkan bahwa konflik itu selalu ditemukan dalam kehidupan keluarga dari berbagai macam sisinya, selalu ada gitu ya. Tidak mungkin satu keluarga itu tidak ada konflik. Kalau sering kita katakan bahwa keluarga adalah organisasi paling kecil gitu ya, sahabat sekalian ya. Nah, organisasi itu mesti ada konfliknya. Gak mungkin kita membangun organisasi itu tanpa konflik, itu gak mungkin. Nah, yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lain itu adalah apakah mereka mampu mengelola konflik itu apa tidak. Apakah mereka mampu menghadapi konflik dengan bijak apa tidak? Apakah konflik itu akan merusak atau justru konflik itu akan menguatkan keluarga gitu ya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita perhatikan ada konflik yang merusak ya, misalnya pada beberapa elemen masyarakat, entah itu organisasi, ormas, yayasan, perkumpulan, komunitas atau apa saja yang ketika mereka dilanda konflik tidak mampu untuk menyelesaikan, akhirnya merusak organisasi itu, bubarlah perkumpulan, bubarlah satu komunitas gitu ya, akibat dari konflik karena mereka tidak mampu menyelesaikannya. Jadi kalau dilihat dari segi ada tidaknya konflik itu bisa dikatakan begini, 100%. Nah, kalau kita bilang tentang persentase gitu ya, 100% komunitas baik kecil maupun besar itu pasti pernah ada
konfliknya. Cuma yang membedakan apakah komunitas itu mampu untuk mengelola konflik dengan baik atau tidak. Demikian pula dalam keluarga, sebagai salah satu komunitas atau organisasi yang kecil. Itu mesti ada konfliknya. Nah, sahabat sekalian, seorang psikolog namanya Mark Vittelberg, dia menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan antar manusia, semakin erat hubungan satu orang dengan orang lainnya, maka semakin besar kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita misalnya tidak pernah ketemu gitu ya, kita itu misalnya saya dengan teman-teman sekalian peserta ini, kita belum saling kenal gitu ya, teman-teman belum kenal saya juga belum kenal teman-teman gitu. Nggak ada konflik di antara kita gitu. Kenapa? Nggak pernah ketemu kok, gimana konfliknya? Kalau kemudian kita tuh berteman, ada urusan apapun ya, apakah urusannya itu bisnis, apakah urusannya itu hubungan-hubungan sosial, pertemanan, dan seterusnya, mulai ada konfliknya. Ya biasa konflik itu ya. Ibu-ibu arisan konflik, misalnya dasawisma konflik, ada konfliknya. Wajar gitu, bapak-bapak pertemuan RT konflik, ya wajar gitu. Nggak mungkin kalau dalam hubungan antara manusia itu tidak ada konfliknya, sejak dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecil itu misalnya beda pendapat yang tidak bisa dikelola gitu ya, sehingga kemudian menimbulkan ketegangan di antara anggotanya gitu ya. Beda kepentingan yang tidak bisa difasilitasi, lalu kemudian menimbulkan ketegangan di antara anggota komunitas itu gitu. Itu dari yang kecil-kecil kayak begitu sampai konflik-konflik yang sangat besar. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau teorinya Mark Vittelberg ini artinya apa? Kalau kita itu semakin intens dalam interaksi, maka semakin besar peluang terjadinya konflik. Jadi kalau hubungan yang intens itu contohnya apa? Contohnya adalah suami dan istri gitu. Makanya peluang terjadinya konflik antara suami dan istri itu tinggi. Kenapa? Karena mereka intens bertemu. Kemudian yang kedua adalah antara orang tua dengan anak. Itu peluang konfliknya tinggi. Kenapa? Karena intensitas ketemuannya, intensitas hubungannya itu sangat intens gitu ya. Kalau kita berikan nilai gitu, nilainya tinggi intensitasnya itu. Kalau kita dengan teman kerja, ya oke intensitas, tapi tidak seintens ketika kita itu interaksi dengan keluarga kita. Sebab kalau dengan teman kerja itu masih ada jaim-jaimnya gitu ya. Masih ada tata krama adab yang berlaku di tempat kerja itu yang menyebabkan kita di sana bagaimana cara berpakaian ya, masuk kerja pakaiannya kayak apa gitu ya. Selalu ada aturannya. Kemudian masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian apa yang kita kerjakan di rumah, di tempat kerja itu, bagianmu apa, bagianku apa gitu ya. Itu ada etika-etika di tempat kerja yang berdampak bahwa kita itu akan ngurusi bagian-bagian yang kecil. Maksudnya gini, di satu perusahaan, di satu organisasi itu, saya misalnya sebagai bagian dari organisasi itu hanya ngurusi bagian yang kecil dalam organisasi itu. Karena ada banyak orang lainnya gitu ya. Banyak orang lainnya. Dia ngurusi apa, saya ngurusi apa gitu kan. Tapi kalau kita hidup berumah tangga itu, urusan-urusan dalam rumah tangga itu ya, itu kan sedemikian banyak tema ya dalam hidup berumah tangga itu, dan kemudian kita terlibat gitu secara intens di dalam hampir semua tema dalam urusan-urusan berumah tangga itu, terutama antara suami dan istri. Makanya intensitas dan peluang terjadinya konflik antara suami istri itu sangat tinggi. Demikian pula antara orang tua dengan anak. Nah, Mark Vittelberg menyatakan bahwa konflik atau pertengkaran dalam sebuah hubungan itu satu hal yang natural, wajar, bahkan menyehatkan. Natural, wajar, bahkan menyehatkan. Nah, problemnya adalah kita tuh nggak diajari, nggak belajar ya bagaimana kita tuh bisa menyikapi, mengatasi, mengelola konflik itu. Oleh karena itulah kita memang harus belajar gitu ya. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita lihat konflik itu dia tidak muncul dengan tiba-tiba gitu. Tidak muncul dengan mendadak, tidak muncul dengan kalau istilah orang Jawa itu ujuk-ujuk gitu ya. Tetapi ada prosesnya. Bagaimana prosesnya, sahabat sekalian? Salah satu teori menyatakan bahwa konflik itu terjadi dalam 3 level. Level pertama disebut dengan the invisible conflict. Jadi konflik yang masih ada dalam perasaan. Misalnya suasana ketidaknyamanan antara orang tua dengan anak. Misalnya ayah merasa nggak nyaman, merasa nggak enak gitu ya dengan anaknya, sehingga dia tuh ngerasa kok anakku kayak begini. Lalu anak ngerasa bahwa kok ayahku kayak begini, misalnya gitu ya. Itu sebenarnya sudah konflik ya, suasana di mana antara ayah dengan anak, misalnya contohnya
anaknya berperilaku sesuatu yang tidak sesuai harapan ayahnya misalnya. Lalu kemudian ayahnya itu ngerasa, kenapa anakku berlaku seperti ini? Lalu anaknya pun juga bersikap serupa. Anaknya juga merasa, kenapa ayahku bersikap begini kepada aku gitu. Nah, tetapi itu masih berada dalam batin ya, dalam pikiran, dalam perasaan, belum diekspresikan. Itu yang namanya konflik level 1. Jadi berbentuk ketidaknyamanan hubungan yang tidak diekspresikan, namun lebih banyak dipendam di dalam hati dan pikiran. Ketika seorang ibu ngelihat anaknya ya melakukan sesuatu, apalagi ketika anaknya itu sudah mulai beranjak remaja gitu ya, ibu ini mikir, apakah akan aku tegur sekarang atau nanti gitu. Kalau aku tegur sekarang nanti anakku tersinggung. Jadi sang ibu akhirnya memutuskan nanti aja gitu. Jadi itu artinya apa? Rasa tidak nyaman sudah muncul pada diri si ibu ngelihat putra atau putrinya. Lalu kemudian suasana yang dipendam seperti itu atau tidak diekspresikan seperti itu, itulah yang disebut sebagai level 1 dari sebuah konflik dalam satu hubungan. Kemudian level keduanya disebut dengan the experience konflik, yaitu konflik yang terjadi pada level yang sudah sama-sama diketahui. Jadi maksudnya kalau level 1 tadi itu kan masih dipendam, di batin gitu ya. Konflik, ketidaknyamanan, suasana ketidakenakan gitu masih di batin. Kalau level kedua ini sudah mulai diungkapkan. Aku nggak suka kamu kayak begitu, misalnya kata seorang ibu kepada anaknya. Aku nggak suka, kata-kata aku nggak suka itu sudah mulai menimbulkan konflik. Anaknya dianggap tidak suka gitu ya, dia juga marah gitu. Aku juga tidak suka ibu kayak begitu gitu. Nah itu contoh konflik yang sudah mulai diekspresikan. Orang tua dan anak sudah sama-sama mengalami perbedaan yang muncul. Nah jadi sudah terekspresikan, sudah muncul gitu ya, dalam bentuk perseksokan, pertengkaran atau perlawanan. Jadi sudah muncul, kalau di level 1 tadi itu belum muncul. Jadi dia masih dalam pikiran, masih perasaan-perasaan ketidakenakan gitu. Ya Allah, kenapa sih anakku kayak begini? Atau anaknya juga mikir, ya Allah, susah punya orang tua kayak begini gitu ya. Tapi belum terekspresikan, masih menahan diri gitu ya. Nah, yang level 2 ini sudah terekspresikan. Ayah misalnya menegur anaknya. Ayah enggak suka kalau kamu melakukan tindakan seperti itu. Kata-kata enggak suka gitu. Itu juga tidak disukai oleh anak gitu ya. Bahwa dirinya dianggap sebagai anak yang tidak disukai gitu, juga membuat dia tidak suka. Nah, ketika anak itu sudah mulai remaja, sikap-sikap terhadap konteks konflik yang dimunculkan misalnya oleh orang tua, itu juga akan dihadapi dengan konflik. Itu bedanya ya. Kalau antara anak, misalnya anak itu masih SD, dengan anak itu sudah remaja, SMP, SMA misalnya, dan kemudian nanti ketika anak itu sudah mulai kuliah gitu, itu berbeda fase-fase umur mereka. Ketika anak ini umur remaja, maka biasanya mereka itu lebih ekspresif ya. Kalau anak TK, anak SD, begitu diomelin sama orang tuanya, mungkin cuma nangis gitu ya. Nggak berani. Tapi kalau sudah mulai remaja, mulai berani. Jadi pada akhirnya omongan berbalas omongan. Kata-kata dibalas kata-kata gitu kalau sudah mulai remaja itu ya. Sehingga akhirnya apa? Konfliknya mulai mengemuka gitu. Konflik mulai mengemuka dan semakin keras orang tuanya mengekspresikan ketidaksukaannya itu, semakin keras pula perlawanan anak remaja itu. Ketika level kedua konflik itu dibiarkan, maka akan muncul dan naik ke level ketiga yang disebut dengan the fighting, yaitu konflik sudah berubah menjadi tindakan fisik seperti pukulan, tendangan, tamparan atau tindakan lain yang bersifat fisik, bahkan kadang-kadang itu menggunakan senjata ya, pakai senjata, misalnya alat pemukul gitu. Orang tuanya ngambil kayu misalnya gitu ya, dipukulkan ke anaknya. Pada awal pandemi tahun 2000, kita sangat sedih ya, Indonesia berduka karena ada orang tua yang mukuli anaknya sendiri yang masih kelas 1 SD gara-gara anaknya itu tidak kooperatif mengikuti pembelajaran daring yang dilaksanakan di sekolahannya. Jadi 2020 itu begitu pemerintah sudah mulai menyatakan semuanya dilaksanakan secara daring, mulai ada perintah untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah gitu ya. Itu kan penyesuaian yang berat bagi semuanya. Orang tuanya berat, anaknya berat, guru-guru juga berat, pihak sekolah juga berat gitu. Nah, kemudian muncul salah satu contoh kasusnya,
anak yang tidak kooperatif. Jadi anak ini tentu saja tidak nyaman gitu ya, karena biasanya ke sekolah dengan teman-temannya, lalu sekarang disuruh di rumah dengan online gitu, itu nggak nyaman bagi si anak ini, tidak berhasil menyesuaikan diri, lalu ayahnya marah gara-gara anaknya tidak pernah mau ikut belajar online, dipukuli dan ternyata saking emosinya sang ayah itu dengan pukulan-pukulan yang keras gitu ya, sampai si anak kelas 1 SD itu meninggal dunia, wafat ya, tahun 2020 kemarin gara-gara dipukuli oleh ayahnya sendiri. Itu yang namanya the fighting. Nah, sahabat sekalian, pertanyaannya adalah mengapa munculnya konflik itu sampai bisa berbentuk kekerasan seperti ini? Ya, kenapa sampai level the fighting? Karena ketika mereka sudah berada di level kedua, tidak segera diselesaikan. Ya, jadi konflik seperti ini itu tidak muncul misalnya nggak ada apa-apa sebelumnya baik-baik saja, lalu tiba-tiba orang tua memukuli anak, nggak begitu itu, ya. Secara teori sampainya pada level ketiga itu setelah mereka itu sempat mengalami masa ketidaknyamanan secara perasaan ya, konflik level 1. Lalu sudah mulai terekspresikan konflik level 2. Lalu kemudian karena itu nggak terselesaikan masuk konflik ke level ketiga. Jadi artinya kenapa sampai level ketiga yang sangat mengerikan kondisinya seperti ini? Karena mereka itu ya, sahabatku sekalian, tidak berusaha menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ketika berada di level kedua yang sudah mulai mengemuka itu. Pertanyaan kemudian juga adalah bahwa kenapa harus muncul konflik pada level kedua? Ya, kenapa harus muncul konflik pada level kedua? Karena konflik level pertamanya juga nggak diselesaikan. Jadi itu urutannya. Seandainya suasana ketidaknyamanan yang muncul antara orang tua dengan anak di level 1 itu sudah berhasil diurai, mereka berdiskusi, mereka berdialog, mereka mencoba untuk mengemukakan dan mengomunikasikan ya kondisi yang dihadapi berupa ketidaknyamanan itu, lalu berhasil terselesaikan, tidak akan muncul pada level kedua. Dan seandainya sudah muncul konfliknya di level kedua, lalu kemudian mereka berusaha untuk menyelesaikan persoalan, mencoba mengelola dengan baik, lalu selesai, tidak akan muncul pada level ketiga. Maka sampainya konflik itu muncul pada level ketiga itu karena memang mereka itu sudah membiarkan konflik-konflik di level sebelumnya itu dibiarkan mengemuka gitu ya, dibiarkan begitu saja, tidak ada upaya-upaya penyelesaiannya. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kita mengelola konflik kalau andai muncul konflik antara orang tua dengan anak? Nomor satu ya, sebagai orang tua, terutama ini kita bicara dari sisi orang tua ya, kita tidak bicara dari sisi anak, ini kita bicara dari sisi orang tua. Nomor satu, orang tua itu ya, semarah apapun dengan anaknya, setidak nyaman apapun kondisi yang dihadapi pada anaknya itu gitu ya, misalnya menjumpai anaknya itu berbuat yang menurut orang tuanya nakal dan sudah kelewatan gitu. Nomor satu, kembalikan dulu pada visi keluarga. Supaya apa? Supaya terkontrol. Kadang-kadang kemarahan orang tua itu tidak terkontrol itu karena dia terjebak dalam emosi-emosi sesaat. Setelah anaknya berulah gitu, lalu membuat orang tuanya emosi karena ini sudah dianggap sebagai berkali-kali ya melakukan tindakan kayak begitu, maka kadang-kadang muncul emosi yang puncak berlebihan bahkan sampai ke level yang ketiga tadi ya, sampai memukuli anaknya sendiri misalnya gitu. Itu orang tua seperti ini ya, itu nggak nyadar gitu ya bahwa dia itu punya visi besar. Visi besarnya itu apa? Visi besarnya itu kalau dalam keluarga muslim itu ya, itu adalah visi kebaikan. Jadi kita itu punya visi kebaikan yang harus diwujudkan juga dengan cara-cara kebaikan. Kita ingin menuju kepada tujuan-tujuan yang baik dan harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Nah, visi kebaikan ini, sahabat sekalian, tercermin di dalam doa yang insya Allah kita ucapkan tiap hari. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana aksaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, doa yang lebih sering diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau teks ayatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 201 itu menggunakan teks Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau hadisnya Allahumma
kalau ayatnya Rabbana. Jadi boleh kita berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah, boleh sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh juga dengan teks Rabbana atina, itu boleh dengan teks itu berarti sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah 201. Nah, isi dari doa itu, sahabatku sekalian, coba perhatikan. Fid dunya hasanah, kita tuh pengen kebaikan di dunia. Jadi kebaikan dunia itu meliputi segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu kebaikan. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu adalah kita meminta kepada Allah untuk diberikan semua jenis kebaikan yang ada di muka bumi ini dan terhindarkan dari semua jenis kejelekan, keburukan yang ada di muka bumi ini. Jadi misalnya kalau kebaikan itu ya bisa bersikap bijak kepada anak, mampu mendidik anak, mampu memberi contoh yang baik kepada anak. Itu adalah contoh dari fid dunya hasanah, ya. Karena fid dunya hasanah itu menyangkup semua aspek kebaikan, apa saja, seluruh jenis kebaikan kata Ibnu Katsir. Dan terhindarkan dari semua jenis keburukan, contohnya emosi yang tidak terkendali gitu ya. Kemudian sikap yang meledak-ledak dan sehingga kemudian menimbulkan kekerasan kepada anak, itu kan keburukan, itu kan kejelekan. Nah, jadi nomor satu sahabatku sekalian ya, dalam mengelola konflik itu, setiap kali kita mulai muncul perasaan nggak nyaman dengan anak, kemudian ingin marah kepada anak, kemudian anak berulah yang menyebabkan orang tuanya tidak nyaman gitu ya. Coba semuanya kembalikan pada koridor fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi visi dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia, segala jenis kebaikannya, kebaikan hidup di akhirat, dan terselamatkan dari api neraka. Ya, jadi sahabat sekalian, tindakan-tindakan orang tua yang kasar, yang galak, yang berlaku sewenang-wenang kepada anaknya, itu nanti juga akan ngaruh sampai masa dewasa kepada anaknya. Anak yang sering mendapatkan perlakuan kasar, perlakuan yang tidak menyenangkan, bentakan-bentakan, hardikan, pukulan, tendangan, ya, yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya sejak dari kecilnya, itu akan ngaruh sampai dengan masa dewasanya, anak merasa tidak diterima dan anak merasa tidak diperlakukan dengan baik. Maka itu nanti akan bisa menimbulkan luka pengasuhan yang sering kita sebut seperti itu, dan kemudian juga bisa bahkan menimbulkan dendam gitu ya pada anaknya itu yang nanti akan diwariskan atau diekspresikan mungkin kepada anaknya ketika anak ini sudah menikah dan punya anak. Lalu di masa tuanya, orang tua ini di masa tuanya itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anaknya. Misalnya kalau anaknya ini tidak mampu untuk bersikap atau mengendalikan diri gitu ya, si anak ini masih punya dendam dengan orang tuanya karena dia punya ingatan masa lalu yang buruk bahwa orang tuanya memperlakukan dia dengan tidak baik, maka di masa si orang tua ini sudah tua, anak ini tidak merasa dekat dengan orang tuanya. Jadi dia tidak ngurus orang tuanya, dia tidak peduli dengan kondisi orang tuanya gitu ya. Jadi orang tua yang telantar yang tidak diurusi anaknya itu kemungkinan ya salah satu sebab, bukan satu-satunya ya. Salah satu sebabnya adalah ketika dulu di masa kecilnya dia tidak memperlakukan anak itu dengan baik sehingga tidak muncul bonding, tidak muncul ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak sehingga anak sampai dengan dia dewasa, orang tuanya sudah tua renta, itu dia tidak punya rasa kedekatan untuk bisa mengurus orang tuanya itu. Nah, visi keluarga ini dalam konteks kebaikan itu ya, itu adalah visi penyelamatan ya. Dalam ayat 6 surat At-Tahrim, perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jadi membawa semua anggota keluarga kita itu selamat dari api neraka dan bisa meraih surga yang tertinggi ya, sebagaimana cita-cita kita ya yang tercermin dalam banyak ayat ya. Salah satunya adalah walladzina amanu wa ta'abahum dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Surat Tur ayat 21, orang-orang yang beriman dan anak turun mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan akan kami kumpulkan mereka semuanya di surga kelak ya. Dan Allah menjanjikan wa ma alasnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebaikan mereka. Artinya Allah berjanji kalau ada anggota keluarga itu yang punya amalan yang sangat baik, lalu mencapai surga yang tinggi, sementara ada anggota keluarga lainnya yang amalnya kurang baik sehingga surganya di bawah, Allah tidak akan menurunkan ya anggota keluarga yang amalnya baik tadi itu untuk turun ke
surga yang rendah, tidak. Sedangkan Allah pengen mengumpulkan mereka dalam satu surga dengan level yang sama. Maka yang Allah lakukan adalah memberikan rahmat, magfirah kepada anggota keluarga yang surganya di bawah untuk naik ke surga yang lebih atas gitu, untuk mengikuti anggota keluarga yang berhasil mencapai surga yang lebih tinggi. Nah, jadi sahabatku sekalian, itulah kita kembalikan pada visi. Kita tuh mau ngapain hidup di dunia ini? Kita pengen surga kok. Satu keluarga masuk ke dalam surga gitu. Nah, cuma di dalam aplikasinya ya, ketika kita menyaksikan bahwa ada anak kita tidak sesuai harapan, lalu orang tuanya, kamu nanti nggak bisa masuk surga, kamu nanti masuk neraka. Lah, jangan diucapkan kayak begitu. Itu nanti bisa menjadi doa gitu ya. Jadi kita ajak dengan cara-cara yang baik. Kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Kemudian nomor 2-nya, manajemen konflik itu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah supaya kita itu diberikan kemampuan untuk mengatasi konflik dengan anak, untuk bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya, untuk kita bisa berlaku sabar, untuk kita bisa berlaku menjadi seseorang yang bisa bijak dalam bersikap terhadap berbagai macam kondisi yang kita hadapi. Ingat ya, hadis Nabi SAW, salasu da'awat la syakka fihin. Salasu da'awat mustajabat la syakka fihin. 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi diijabai oleh Allah SWT. Salah satunya dan nomor 1 adalah dakwatul walid, doanya orang tua. Minta kepada Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada anakku, sebut namanya ya, sebut nama anakku. Misalnya nama anaknya itu misalnya Ahmad, ya Allah berilah kebaikan kepada Ahmad, jadikan dia sebagai anak soleh, jauhkan dia dari keburukan-keburukan, jadikan kami sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ahlul jannah dan seterusnya. Berdoa kepada Allah SWT ya. Jadi ketika menghadapi situasi konflik dengan anak, untuk mengelolanya itu jangan hanya berpikir gimana cara menyelesaikan, hanya semata-mata itu. Ingat bahwa dalam setiap aktivitas kita itu kita memerlukan bimbingan dari Allah SWT supaya Allah memberikan jalan keluar untuk semuanya. Itulah sebabnya maka kalau kita lihat dalam Quran diceritakan juga ya bagaimana para nabi terdahulu itu mereka berdoa gitu ya. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Pengen diberikan anak yang soleh, bukan saja anak, tapi anak yang soleh. Sehingga apa? Mereka bisa berinteraksi dengan cara-cara yang baik. Nabi Zakaria berdoa, Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Minta kepada Allah untuk diberi apa? Dzurriyyatan thayyibatan. Anak keturunan yang baik, ya anak soleh gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika ada problem bisa diselesaikan juga dengan sebaik-baiknya. Ada lagi doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita minta kepada Allah SWT agar istri atau suami dan anak-anak kita itu menjadi apa? Qurrata ayun. Yang artinya apa? Qurrata ayun itu menyenangkan. Yang apabila kita melihatnya itu kita menjadi tenang hati kita gitu ya. Bukan anak yang menyebabkan cemas orang tuanya, bukan anak yang menyebabkan tidak nyaman orang tuanya gitu, tapi anak yang bisa menjadi qurrata ayun. Itu kita berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi jangan semata-mata berpikir materi konfliknya. Misalnya sedang berhadapan konflik dengan anak, lalu semata-mata terfokus kepada materi konflik yang sedang mereka permasalahkan itu. Lupa bahwa kita itu harus memohon kepada Allah, lupa bahwa kita itu harus selalu bersandar kepada Allah SWT agar Allah yang memberikan petunjuknya. Kemudian yang ketiga, selalu menetapi akhlak mulia. Semarah apapun orang tua, jangan pernah berlaku kasar kepada anaknya. Itu menyakiti anak. Semarah apapun orang tuanya, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang nanti bisa melukai anaknya. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan orang tua, muru auladakum bisalah wa abna'u sab'a isinin, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun, wadribuhum alaiha, dan pukullah anakmu itu ketika sudah umur 10 tahun. Kata-kata wadribuhum, pukullah anakmu itu ketika umurnya 10 tahun dan belum mau sholat, itu para ulama memberikan catatan yang panjang lebar tentang wadribuhum itu. Di antara catatannya adalah, itu adalah dorban ghairul mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan itu nggak boleh menyakiti, nggak boleh melukai, tidak boleh membekas, tidak boleh menggunakan alat yang nanti bisa menimbulkan luka dan seterusnya. Jadi catatannya panjang kali lebar gitu ya. Artinya apa? Pada dasarnya Islam itu menghendaki kelembutan kepada dalam interaksi dengan semuanya, termasuk interaksi orang tua kepada anaknya. Kata Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama dari Qatar,
beliau mengatakan bahwa Islam itu mengendaki kelembutan pada segala sesuatu, ya. Yang dikendaki oleh Islam itu adalah kelembutan dalam segala sesuatu. Islam itu hanya mentolerir kekerasan itu hanya dalam dua kondisi. Bolehnya kekerasan dalam Islam itu hanya dalam dua kondisi. Apa itu? Nomor satu, ketika perang, ya. Perang membela kebenaran. Nah, makanya kalau dalam sejarah Islam ada perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab dan seterusnya. Itu ada kekerasan di dalamnya. Karena hukum perang, ya, membunuh atau dibunuh gitu. Jadi Islam membolehkan kekerasan itu ketika di medan perang untuk membela kebenaran. Yang kedua adalah ketika melaksanakan had atau hudud, yaitu hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran syariat yang masuk kategori had. Pelanggaran syariat yang masuk kategori hudud. Nah, cara mengeksekusinya harus dengan keras. Artinya apa? Tidak boleh ada permaafan, ya, di dalam penegakan had itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang cucunya dan mengatakan, ya Rasulullah, si fulan mencuri dan tolong maafkan dia, jangan engkau hukum dia gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, lau Fatimah natu Muhammad sarakot laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi SAW, ya. Jadi ketika dimintakan, ya Rasul ampunilah orang itu, dia itu bersalah, tolong kamu maafkan. Kalau kategorinya itu had, ya, perbuatan-perbuatan melanggar yang kategorinya itu hudud, maka tidak ada permaafan, karena itu haknya Allah SWT. Tapi kalau misalnya tidak masuk kategori had, misalnya contohnya kisos gitu ya. Kisos itu kalau ada orang yang melukai orang lain, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, lalu orang lainnya itu berhak menuntut kisos. Kalau tangannya kepotong, dia berhak di pengadilan itu menuntut agar tangan si orang itu juga dipotong gitu ya. Tetapi kalau kisos itu ada sisi di mana dia diberi hak untuk memaafkan. Dia mengatakan, udahlah aku maafkan. Nah, selesai kalau kisos itu ya. Tidak jadi dilakukan hukuman kisos. Tapi kalau had atau hudud, beberapa tindakan yang masuk kategori hudud itu langsung urusannya dengan Allah dan tidak ada permaafan dari manusia gitu. Nah, jadi sahabatku sekalian, yang lainnya itu di luar dua hal itu kelembutan. Jadi kata Dr. Qardawi, Islam mentolerir kekerasan hanya dalam dua aspek. Nomor satu, ketika terjadi peperangan, membela kebenaran. Yang kedua, ketika menegakkan hukum had di negara-negara yang menjalankan hukuman syariat Islam. Kalau di negara yang tidak, ya berarti tidak bisa menjalankan itu. Di luar keduanya, maka yang ada adalah kelembutan, kata Qardawi, ya. Apalagi hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi tidak boleh ada kekerasan. Makanya Nabi menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Ahl itu keluarga, ya. Bisa juga bermana istri. Jadi ini bisa bermana yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrimu, tapi ahl juga bisa bermana keluarga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi akhlak mulia, kalaupun lagi marah, kalaupun lagi emosi gitu ya, itu harus mengendalikan diri dengan tetap mengendalikan akhlak yang mulia dalam berinteraksi dengan anaknya. Kemudian secara teknik, ya, secara teknisnya, sahabatku sekalian, ada banyak teknik yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah ACT teknik, ACT-teknik, ya. A atau A itu acknowledgement, acknowledge the feeling, yaitu akuilah perasaan anak itu. Jadi kalau kita konflik dengan anak, itu prinsip nomor satu itu adalah bahwa anaknya mungkin marah. Coba akui, misalnya gini, Dek, kamu marah ya sama ayah. Nah, itu namanya mengakui perasaan anak, ya. Acknowledge the feeling. Jadi mengakui bahwa anaknya itu lagi marah gitu. Nak, kamu kecewa ya dengan ayah, kamu kecewa ya dengan ibu. Nah, itu diekspresikan, diakui bahwa dia memang punya kekecewaan, dia memang punya kemarahan. Itu diakui gitu ya, jangan ditolak. Kenapa kamu marah sama ayah? Nah, itu berarti menolak, ya, bahwa anaknya itu jelas marah gitu. Lalu kemudian orang tuanya tidak mengingkari gitu ya. Orang tuanya mengingkari perasaan anaknya itu. Lalu kemudian communicate the limit. Diskusikan batasan-batasannya. Ya, nak, boleh marah tapi ya
masa sih sampai kayak begitu? Kamu boleh sih kecewa sama ayah, kamu kecewa sama ibu. Maaf ya nak ya, kalau ayah mengecewakan kamu. Tapi kan masa kemarahan kamu itu harus kamu wujudkan dalam bentuk kayak begitu. Coba batasannya apa gitu ya? Kamu oke, marah itu sesuatu yang manusiawi, tapi apa batasannya gitu? Oke, kamu kecewa ya, mungkin ayah kamu tidak seperti harapan kamu, ibu kamu tidak seperti harapan kamu. Tapi kan ada batasannya. Apa dong? Masa marahnya sampai selevel itu, kamu jadi nggak mau masuk sekolah, jadinya kamu ngamuk-ngamuk, ngambek terus. Nah itu kan tidak produktif gitu. Didiskusikan ya, dikomunikasikan batasnya. Kemudian di target alternatif. Jadi bagaimana kita membuat alternatif sasaran. Maksudnya jangan fokus kepada hal yang membuatnya emosi atau marah itu. Nah, kamu kecewa ya dengan kondisi ini, tetapi kan memang Bapak belum bisa membelikan, misalnya ya, dia pengen dibelikan handphone baru, handphoneku yang lama sudah enggak nyaman lagi dipakai, aku pengen handphone baru gitu. Terus ternyata orang tuanya merasa, waduh itu enggak punya uang belum punya anggaran ya untuk membelikan itu. Marah anaknya. Nah, kamu marah ya, itu namanya mengakui ya. Kalau tidak mengakui itu, ya kalau Bapak Ibu enggak punya duit, masa kamu marah? Jangan marah dong, itu namanya nggak mengakui, wong anaknya saja memang marah kok. Akui saja perasaan anaknya itu ya. Jadi ICT teknik ini itu akan menyebabkan anak menjadi lebih nyaman karena merasa dihargai perasaannya gitu ya. Kamu marah nak ya, maaf ya, Bapak belum punya uang, Ibu belum punya dana. Terus communicate the limit. Ya kalaupun kamu itu marah gara-gara nggak dibelikan handphone, tapi masa iya sih kamu harus sampai marahnya selevel ini gitu. Kan ini bukan karena Bapak Ibu nggak mau belikan, kan cuma karena memang Bapak Ibu belum punya uang gitu. Ya kalaupun marah jangan sampai berlebihan seperti inilah, itu kita mengkomunikasikan. Kemudian target alternatif. Nah, bagaimana kalau selama kamu belum punya handphone baru ini, kamu gunakan saja yang sudah ada ini untuk hal-hal yang masih bisa kamu lakukan. Terus kemudian kita mengajak dia untuk ngomongin yang lain-lain gitu ya. Misalnya kita buat kegiatan, kita buat program atau kita lakukan aktivitas bersama. Nak, kamu pengen apa? Kita bisa bersenang-senang bersama keluarga semampu kita yang belum bisa membelikan handphone, tapi kan kita bisa, kamu pengen ditraktir apa? Buka puasa ini pengen ditraktir apa? Misalnya gitu ya. Jadi target alternatif itu kita mengalihkan supaya fokusnya tidak lagi kepada apa yang menyebabkan dirinya marah gitu. Itu diantara tekniknya. Ada teknik untuk membuat si anak itu kemudian kalau dia itu merasa diakui perasaannya, kemudian dikomunikasikan dengan baik-baik, lalu diajak untuk ngobrolin tema-tema lainnya, itu nanti akan menyebabkan anak bisa menjadi lebih nyaman ketimbang anak itu dihakimi atau dihukumi atau ditolak perasaannya gitu ya, dan tidak ada komunikasi. Itu akan menyakitkan bagi anak. Kemudian berikutnya secara teknik lagi, itu kita bisa menggunakan pendekatannya John Gottman ya, yang dia sebut sebagai rasio 5:1. Apa yang dimaksud dengan rasio 5:1 itu? Jadi hasil studinya Gottman merekomendasikan agar setiap kali ada emosi negatif yang muncul ya dari orang tua misalnya, maka dia harus perbanyak menghadirkan emosi positif kepada anaknya itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya marah kepada anak gitu ya. Marah sebagai kondisi emosi negatif ya. Marah itu tidak selalu negatif, tapi kalau dalam situasi tertentu misalnya orang tua marah kepada anaknya, kemudian mengekspresikan marah itu dengan tidak mengenakan gitu ya, itu menjadi emosi yang negatif. Kalau ada tindakan buruk yang pernah dilakukan orang tuanya, maka tutuplah dengan 5 jenis kebaikan. Nah itu sarannya John Gottman ya. Jadi kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW itu ada ya hadis Nabi yang menunjukkan hal serupa. Watsbi isayyi'atal hasanata tamhuha. Maka tutuplah keburukan itu dengan kebaikan ya. Jadi iringi perbuatan buruk kamu itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan ya. Jadi wa'atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk kamu dengan berbuat kebaikan dan itu nanti akan menutupi
keburukan. Jadi maksudnya kalau orang tua itu sudah terlanjur memiliki suatu sikap yang buruk kepada anak, segera tutup dengan kebaikan yang berlipat gitu ya. Kalau yang direkomendasikan Gottman itu 5:1. Kemudian kalau dalam Quran dinyatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan membuangi, menghapuskan keburukan-keburukan. Maka berikan kepada anak itu kebaikan yang banyak apabila orang tua terlanjur melakukan hal yang tidak nyaman. Misalnya sempat memukul, lalu kemudian orang tuanya astagfirullahaladzim, dia istighfar, kemudian ya Allah kok aku sampai memukul. Merangkul anak, kemudian meminta maaf, lah itu kan merangkul, satu kebaikan. 2, meminta maaf, itu satu kebaikan lagi. 3, menyatakan pada anak penyesalan yang kemudian Bapak tidak akan mengulangi seperti nak ya, maaf ya nak ya, itu sudah beberapa jenis kebaikan. Lalu kemudian ditambah lagi dengan berlaku lebih baik kepada anak, memberikan ekspresi cinta kasih kepada anak gitu ya. Setiap kali satu perbuatan buruk pernah dilakukan, tutup dengan 5 kondisi yang perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi kurang lebihnya 1:5 itu ya untuk apa? Supaya perbuatan kesalahan kita sebagai orang tua atau kemarahan kita sebagai orang tua atau sikap tidak nyaman kita sebagai orang tua itu akan tertutup oleh banyak perbaikan-perbaikan yang kita lakukan kepada anak sehingga tidak menjadi luka pengasuhan bagi mereka. Berikutnya, sahabatku sekalian, mendekatlah, jangan menjauh. Maksudnya apa? Kalau anak ya orang tua dengan anak itu sedang konflik, maka jangan malah menjauh dari anak. Ya kita sebagai orang tua itu jangan, wah terserah dialah, dia sudah gede, terserah dia mau ngapa, tidak begitu. Tapi kita berusaha mendekat kepada anak, berusaha ngobrol dari hati ke hati dengan anak, kemudian membangun kelekatan dengan anak ya. Di antara prinsipnya adalah dekat. Kalau anak Anda itu anak SD, anak SMP, anak SMA gitu ya, anak SD sampai remaja itu Anda gunakan pendekatan dekat. Dekat itu apa? Didengarkan. E, endapkan. K, komunikasikan. A, arahkan. T, tegaskan. Apa yang didengarkan? Dengarkan dulu omongannya anak itu. Kadang-kadang anak ini ngomong belum selesai, baru judulnya orang tua sudah marah, orang tua sudah emosi gitu. Ada anak SD kelas 4 ya, laki-laki, itu pulang ke rumah ngomong sama ibunya begini. Mama, aku itu setiap kali ketemu sama dia sebut nama seorang temannya perempuan gitu ya, sama-sama kelas 4 SD. Taruhlah sebut aja biar gampang ya, sebut aja Lia misalnya gitu ya, namanya Lia misalnya gitu. Mama, setiap kali aku ketemu Lia itu mah, aku itu langsung berdebar-debar mah. Dia tuh cantik banget mah, si Lia tuh cantik banget mah. Setiap kali aku ngeliat dia tuh mah, aku berdebar-debar. Itu anak kelas 4 SD, coba bayangkan ya. Anak kelas 4 SD ngelihat temannya cewek itu, setiap kali ketemu si Lia, sebut aja namanya begitu ya, itu bukan nama aslinya dari cerita yang saya sampaikan ini. Hatiku berdebar-debar mah, wajahku memerah gitu. Nah, ibunya itu kaget ya, kok anaknya sudah kayak begitu, padahal kelas 4 SD, dia marah sama anaknya, kamu nggak boleh pacaran, kamu masih kelas 4 SD, kamu nggak boleh kayak begitu, coba bayangkan ya. Belum didengarkan, belum diendapkan, sudah langsung diomongin kayak begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu nggak boleh pacaran. Nah yang pacaran itu siapa gitu ya. Anak ini cuma mengatakan, hatiku itu berdebar-debar setiap kali ngeliat Lia. Lalu orang tuanya berimajinasi, dia pacaran. Itu kan pikirannya orang dewasa. Lah anak kecil kan dia tidak punya pikiran seperti itu. Jadi dengarkan dulu, endapkan, jangan langsung dikomentari, jangan langsung dihakimi gitu ya. Lalu komunikasikan, nak, seperti apa perasaan berdebar-debar kamu itu? Emang Lia itu kayak apa sih, nak? Terus gimana kalau kamu ketemu dia itu sikap kamu bagaimana gitu. Lalu arahkan. Nah, jadi kalau kamu ngerasa kayak begitu, nak, kamu sebaiknya menghindari aja supaya nggak usah ketemu Lia. Toh kamu tidak sekelas kan, karena kelas laki-laki sendiri, kelas perempuan sendiri, itu yang dalam contoh yang sedang saya ceritakan tadi ya, mereka tidak satu kelas. Kelas laki-laki terpisah dengan kelas perempuan. Tapi kalau pas bermain, yang namanya di sekolah yang sama ya, mereka sering ketemu, lalu setiap kali ketemu Lia itu, dia selalu berdebar-debar gitu, kata si anak laki-laki ini ya. Kita arahkan, kamu cari aja teman-teman cowok kamu, yang kemudian nanti kamu bisa lebih nyaman berinteraksi dengan teman-teman kamu, itu namanya arahkan. Lalu T, tegaskan. Tegaskan itu, nah, ayah ibu itu sangat sayang kepada kamu. Tegaskan cinta kasih sayang orang tua kepada dirinya. Jadi meskipun
misalnya ya suatu ketika anak pulang dengan problem gitu ya, tegaskan bahwa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sangat mencintai kamu gitu. Baik, Ayah Bunda sekalian, kemudian yang nomor 7, jangan izinkan banjir emosi orang tua setiap kali melihat ada problem dengan anak, jangan membiarkan dirinya itu banjir emosi ya, lalu semuanya ditumpah ruahkan, jangan ya. Tahan, jangan sampai emosinya muncul tumpah ruah gitu. Kita harus punya regulasi emosi yang bagus, sehingga setiap kali kita menemukan hal yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan dari anak itu, kita bisa menahan diri. Ada banyak cara mengendalikan emosi dalam Islam ya, misalnya berwudu, istighfar, kemudian kalau posisinya berdiri silakan duduk, kalau posisinya duduk berbaring untuk mengendalikan marah dan seterusnya ya. Dan kalau memang ada problem yang rumit antara orang tua dengan anak, yang memang perlu penyesuaian, maka pilih resolusi konflik yang paling sesuai. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya, itu pilih resolusi yang paling sesuai. Bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan anak apabila memang konfliknya itu berkembang yang harus segera diselesaikan dengan baik. Begitu sahabatku sekalian yang saya sampaikan sebagai pengantar dalam kesempatan kali ini. Masih ada waktu untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Mbak Maflahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya materi dari Pak Cah. Untuk teman-teman semuanya, ada banyak banget insight yang kita dengarkan bersama dari Pak Cah. Beberapa hal yang saya catat ya, diantaranya itu tadi terkait dengan bagaimana sih konflik itu harus dikelola di dalam sebuah keluarga, terutama konflik antara orang tua dan anak, apalagi memang kondisi masyarakat kita, kemudian mungkin juga ayah bunda dan teman-teman semua pun juga mengalami kehidupan di mana di dalam satu keluarga itu terdiri dari banyak generasi ya, tidak seperti orang barat gitu. Nah, tadi juga Pak Cah menyampaikan bagaimana cara kita memanajemen konflik, kemudian bagaimana bagaimana sih cara ataupun resolusi konflik yang tepat untuk setiap permasalahan, karena beda konflik bisa jadi beda cara penyelesaiannya gitu. Nah, sedikit ulasan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Cah. Nah, untuk ayah bunda dan teman-teman semuanya, saya buka termin pertanyaan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Izin saya bacakan ya, Mbak. Pertanyaannya. Pertama dari Kak Rumbati Argo. Izin bertanya, anak sulung usia 8 tahun, kelas 2 SD, masalah yang saya hadapi dengan anak adalah problem belajar. Anak lebih suka bermain daripada belajar. Main game atau YouTube ketika saya pulang kerja. Tapi kalau disuruh belajar agak susah. Saya masih takut untuk memaksakan anak belajar, takut nanti malah nggak mau belajar. Apa yang harus saya lakukan untuk membangun budaya belajar? Terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin ini juga banyak sekali dihadapi oleh para ayah bunda ya, terkait dengan ketidakmauan si anak untuk belajar. Monggo Pak Cah bisa dijawab. Oke. Baik ayah bunda sekalian, pertama kita luaskan dulu pemahaman tentang belajar ya. Bahwa belajar itu pada anak memang menggunakan berbagai macam metode ya. Anak itu belajar dengan cara-cara yang sangat berbeda. Termasuk ketika kita menyaksikan anak kita lagi YouTube, lagi game, itu sebenarnya bagian dari proses belajar mereka. Cuma intinya itu harus seimbang gitu ya. Jangan sampai waktunya itu habis untuk ber-YouTube dan main game dan yang lain-lain. Tapi jangan dipahami bahwa seakan-akan itu bukan belajar. Sebetulnya itu belajar ya, sahabat sekalian. Itu belajar. Saya mau cerita satu contoh ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya sempat ada agenda kegiatan seminar parenting seperti ini di Korea Selatan. Nah, di sana saya diantar oleh mahasiswa Indonesia, sepasang suami istri yang pengantin baru, artinya mereka itu baru aja nikah, setelah lulus kuliah lalu keterima S2 di Korea Selatan itu. Nah, si perempuan ini yang belajar S2 sastra Korea di Korea Selatan, di salah satu kampus di Korea Selatan. Nah, dia ini ditugasi oleh panitia untuk mengantarkan kami ke mana-mana gitu ya. Misalnya jalan-jalan atau kemudian pas nyari makanan dan seterusnya gitu. Karena dia ini, Mbak yang satu ini, dia tuh pinter banget bahasa Korea. Pinter banget bahasa Korea. Jadi dia sejak sebelum sampai Korea, dia sudah
sudah pintar bahasa Korea. Makanya dia itu tidak ada jarak, maksudnya dia ngomong dimanapun itu dengan pede gitu ya. Misalnya ke toko, ke warung, ke restoran gitu ya, menawar, kemudian bertanya ini halal apa tidak, ada daging babinya apa tidak, dia tidak ada kendala bahasa. Nah, sehingga dia yang ditugaskan untuk ngantar kami kemana-mana gitu. Sudah pokoknya omongannya itu udah kayak orang Korea aja gitu ya. Jadi orang-orang Korea itu ngelihat dia ngomong itu terheran-heran gitu. Ini ada orang Indonesia kok ngomong Koreanya selancar ini dan sepinter ini gitu. Lah saya tanya sama dia, Mbak Ratna namanya, Mbak Ratna ini. Saya tanya sama dia, Mbak kok pinter sekali bahasa Korea, itu dulu kursusnya dari mana gitu. Loh saya nggak kursus Pak Jah. Kalau nggak kursus bagaimana bisa pandai sekali berbahasa Korea itu? Saya itu pecinta drama Korea dan musik-musik Korea. Jadi beliau itu sejak SMP itu pengagum pecinta grup-grup musiknya Korea itu, kemudian suka dengan drama-drama Korea. Jadi nggak pernah kursus. Jadi rupa-rupanya melalui YouTube, melalui interaksi dia dengan artis Korea di YouTube gitu ya, nonton lagunya, nonton filmnya gitu. Itu membuat dia itu belajar bahasa Korea. Coba itu loh ya, sesuatu yang kalau kita pahami, sebetulnya itulah metode belajar anak. Jadi mereka itu belajar sebetulnya. Itu dia sampai pandai banget bahasa Korea, itu gara-gara dia nonton film Korea gitu. Saya punya kemenakan. Sekarang dia ini kerja di Bank Mandiri, di pusat. Kemenakan saya ini ketika tes ya di bank itu, dia ini tes pertama di tes tertulis itu, dia lolos, kemudian masuk ke wawancara. Nah di saat wawancara itu salah satunya adalah wawancara berbahasa Inggris. Nah kalau tes tertulisnya itu ya nilainya nilai standar yang membuat dia masuk lah, pokoknya lolos gitu ya, karena ada yang di bawah standar sehingga nggak lolos gitu. Nah yang lolos inilah yang kemudian di wawancara gitu. Nah wawancaranya salah satunya pakai bahasa Inggris. Nah dari seluruh yang lolos itu, dia ini paling pinter berbahasa Inggris. Jadi nilai wawancara bahasa Inggrisnya itu paling tinggi gitu. Dan kemudian kan dia akhirnya dapat ranking tertinggi dari tes itu ya, karena wawancaranya paling bagus. Lalu kan dia ditanya bahwa kok kamu itu pinter banget bahasa Inggris, emang kamu dulunya kursusnya di mana gitu, yang membuat kamu pintar seperti ini? Saya nggak pernah kursus bahasa Inggris katanya. Nah jadi si anak ini, keponakan saya itu dari kecilnya suka game, ya rata-rata umumnya anak gitu ya. Dia dari kecil itu sudah suka game, dari SD sudah suka game. Nah cuma dengan kesukaan game itu ternyata menyebabkan dia itu mengambil sisi bahasa Inggrisnya itu ya. Sehingga dia akhirnya karena tiap hari dia main game dan dia sampai kuliah itu pun masih main game, tapi kalau semasa kuliah tentu sudah bisa mengendalikan diri gitu ya. Tapi ketika dia masih kecil itu ya sudah tiap hari main game itu. Tapi itu tidak mengganggu prestasi belajarnya. Dia bisa normal lah gitu ya. SMP, SMA sampai kuliah normal semuanya, sampai kemudian keterima, dan yang paling istimewa nilainya itu adalah ketika tes bahasa Inggris ya, wawancara gitu. Dan para wawancara itu kayak surprise gitu ya, karena dia sangat lancar berbahasa Inggris. Ketika ditanya ternyata tidak pernah kursus dimanapun. Tetapi dia ini karena saking seringnya main game. Coba saya ingin tunjukkan lewat cerita saya ini, saya bukan merekomendasikan agar anak-anak main game, bukan nih. Saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak itu belajar dengan caranya, gitu ya. Bahwa main game itu bagian dari cara dia belajar. Jadi kadang-kadang kita berpikir, anakku nggak mau belajar karena main game. Loh, menurut mereka itu belajar. Jadi oleh karenanya, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah, tadi kalau kita gunakan pendekatan ACT tadi ya, nomor satu, kita pahami dulu, kita akui bahwa, wah kamu asik banget main game ya, gitu. Jadi jangan diingkari keasikannya main game itu, wong dia memang asik kok, gitu ya. Jadi, oh kamu luar biasa, asik banget main game itu. Ini membuat kamu nyaman ya, membuat kamu happy ya dengan main game ini, gitu. Itu diakui perasaannya, perasaan asiknya itu. Kemudian yang kedua adalah communicate the limit. Jadi diskusikan, ya tentu ada batasnya kan Mas, kalau kamu main game itu berapa jam kamu boleh main game itu. Ayo dibatasi. Apalagi sekarang Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir harus ada
batasan. Ya, kita diskusikan berapa lama boleh main game itu. Itu didiskusikan dengan anak gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita juga mengajak dia untuk target alternatif. Jadi kita mengajak dia untuk coba ada alternatif lain selain game itu apa. Kalau praktek kami kepada anak yang paling kecil, anak paling kecil ini kalau sekarang sudah lulus SMP ya, barusan sekarang ini lulus SMP sekarang ini, yang tahun depan nanti masuk SMA. Dulu ketika dia masih SD, itu kegemarannya dengan game itu memang juga luar biasa, lalu kemudian kita batasi. Bagaimana cara kita membatasi? Kita lakukan upaya untuk dialihkan perhatiannya menuju kepada asyik dengan ensiklopedi. Jadi waktu SD, sejak kelas 3, dia sudah tidak boleh lagi untuk main gadget. Tapi kita asyikkan dengan ensiklopedi. Jadi akhirnya anak saya itu suka membaca buku, suka membaca ensiklopedi sejak kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Nah ketika SMP dia masuk pesantren, nah sehingga di pesantren nggak boleh lagi pegang handphone. Itu selama di pesantren itu ya. Nanti kalau pas pulang liburan ya boleh lah main handphone di rumah gitu. Tapi nanti kalau sudah kembali ke pesantren nggak boleh lagi main handphone lagi dan seterusnya. Jadi ayah bunda sekalian bukan berarti terlarang sama sekali untuk main game. Tetapi yang perlu kita diskusikan adalah batasi. Diskusikan limitnya, diskusikan batasannya, kemudian berikan juga alternatif lainnya. Kalau yang tidak disukai orang tua itu adalah kamu terlalu banyak main game, maka cari alternatif lainnya gitu ya. Apa yang menyebabkan anak itu nanti tidak hanya fokus kepada main game. Nah, kalau waktu itu anak saya yang kelas SD itu semenjak kelas 3 karena kita asyikkan dengan membaca ensiklopedi dan buku-buku, kemudian yang lainnya kita buat dia punya teman komunitas permainan di kampung ya. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa orang tua yang anaknya sebaya dengan anak saya, lalu kita sepakati bagaimana kalau kita membuat komunitas anak-anak kita tanpa gadget. Jadi kalau orang tuanya setuju, anaknya tanpa gadget, maka kita buat mereka satu komunitas. Akhirnya ada sekitar 4-5 orang ya, yang orang tuanya setuju bahwa anaknya tidak boleh gadget. Sehingga mereka kita bikin komunitas, sering ketemu bareng, ya kadang-kadang bermalam di rumah saya, kemudian kita buat agenda bareng dengan mereka, kita berikan mereka permainan-permainan dan seterusnya, sampai akhirnya mereka pun juga bisa asik main sendiri. Pulang sekolah mereka sudah janjian, mau main naik sepeda kemana, jalan-jalan kemana gitu ya. Itu sudah menyebabkan mereka sudah banyak waktu yang asyik dengan teman-temannya itu. Itu contoh ICT teknik tadi itu ya. Bagaimana kemudian kita juga memberikan target alternatif berbentuk kegiatan-kegiatan lainnya yang juga disukai oleh dirinya. Jadi jangan fokus kepada gadget, tapi pikirlah apa alternatif lainnya yang memecah gadgetnya. Oke, kita batasi berapa bolehnya, lalu kemudian ditambah dengan dia punya aktivitas lainnya yang juga menyenangkan. Itu sesuatu yang bisa menyebabkan si anak menjadi terpecah perhatiannya begitu ya. Nah, jadi ini hal pertama supaya kita bisa menjadi lebih proporsional kekhawatiran kita gitu ya, tidak berlebihan kekhawatiran kita gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang ternyata anak kita itu memerlukan asisten, maka jangan sungkan bagi kita untuk komunikasi dengan anak kita untuk menghadirkan semacam mentor gitu ya untuk tambahan pelajaran. Tadi anak yang saya cerita, anak saya yang paling kecil yang sekarang sudah lulus SMP itu, waktu masih SD, itu di kelas tertentu kita melihat bahwa dia ada kesulitan pada mata pelajaran tertentu. Maka kita hadirkan mentor ke rumah untuk ngajari anak saya itu. Itu juga sudah menambah waktu bagi dirinya gitu ya. Jadi kalau dia kalau pada waktu itu dia sudah tidak pakai gadget, tapi kemudian dia kita arahkan untuk belajar dengan mentor. Jadi sepekan itu ada 3 kali, pada sore hari dia belajar dengan mentor. Itu satu cara bagi kita untuk membantu dia belajar, karena memang orang tua ini nggak bisa ya bahwa harus nyambung dengan semua jenis mata pelajaran. Bayangkan aja kalau anak kita itu ya satunya SMA, satunya SMP, satunya SD. Masa iya kita harus menguasai semua mata pelajaran SMP, SD itu untuk bisa mendampingi anak kita? Lah kan nggak mungkin ya kita bisa menjadi guru yang super, yang ngerti semua pelajaran gitu kan nggak mungkin. Sedangkan guru-guru di sekolah itu hanya mengampu satu mata pelajaran gitu. Sedangkan kita orang tua, masa kita harus pandai semua kan nggak mungkin gitu. Makanya kalau dalam situasi seperti itu kita bisa minta tolong kepada para mentor untuk kemudian mereka membimbing anak kita pada mata pelajaran tertentu gitu ya. Itu contoh bagaimana kita membuat mereka bisa menjadi lebih suka belajar. Begitu
Mbak Maflah, maka kalau masih ada yang lainnya. Oke, baik Pak Cah. Kita mungkin next langsung pertanyaan berikutnya ya Pak Cah, Mangga. karena lumayan banyak yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Hilda Salsabila. Assalamualaikum, semoga Ustadz, moderator, seluruh panitia, dan para peserta selalu dalam lindungan Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, jika anak beranjak dewasa memasuki rebel fase dan mengakibatkan konflik dengan orang tua berkepanjangan karena banyak ketidaksesuaian pendapat dan anak cenderung tidak mau mendengarkan pendapat orang tua, bagaimana cara orang tua untuk memulai proses rekonsiliasi dengan anak agar hubungan orang tua dengan anak dapat diperbaiki? Jazakallah khair. Mungkin ini juga banyak yang relate ya atau relevan dengan para ayah bunda dan teman-teman sekalian terkait dengan case seperti ini. Monggo Pak Cah bisa langsung dijawab. Oke. Jadi sahabatku sekalian, ini adalah fase remaja ya, fase di mana dia sudah selesai dari anak-anak dan memasuki fase remaja. Mungkin belum sampai fase dewasa kalau disebut dengan fase rebel itu ya, itu biasanya mereka remaja. Kalau sudah dewasa, maka mereka sudah memiliki kedewasaannya. Jadi kalau mereka di rebel fase itu menunjukkan mereka belum mencapai kedewasaannya. Jadi fase antara perpindahan dari anak menuju dewasa. Jadi fase anaknya sudah selesai, tapi belum masuk ke fase kedewasaan. Nah di situ ya munculnya kemudian ada fase-fase yang sering disebut dengan rebel fase itu. Kalau istilahnya Gary Chapman, dia mengatakan itu adalah fase menggerutu gitu ya. Fase remaja itu adalah fase menggerutu sehingga sering menimbulkan konflik antara orang tua dengan anak karena cenderung anak itu tidak mau mendengarkan orang tua. Nah sebetulnya ayah bunda sekalian, pada fase itu anak itu bukannya tidak mau mendengarkan orang tua, cuma yang sering terjadi adalah orang tua yang tidak mau mendengarkan anak. Jadi kita sebagai orang tua itu, kalau anak kita itu sudah mulai remaja itu seperti diungkapkan oleh Gary Chapman, dia bilang begini, ketika di rumah Anda sudah mulai ada anak remaja, Anda akan tahu bahwa mendidik anak remaja itu tidak serupa dengan jenis pekerjaan apapun yang ada di muka bumi ini, kata dia. Jadi Anda akan menjumpai bahwa semua yang Anda perlakukan pada dirinya akan disikapi dengan gerutuan. Apapun yang Anda berikan pada dirinya disikapi dengan gerutuan. Makanya fase itu yang paling tepat kata Gary Chapman disebut dengan fase menggerutu. Jadi anak itu ya mau dikasih baik atau dikasih nggak baik apalagi gitu ya. Itu gerutuan. Nah, ayo kita mumpung semuanya lagi ada di rumah nih, ayo buka puasa bareng yuk, keluar kemana? Ya kita carilah apa nanti menunya. Jadi semuanya disikapi dengan menggerutu. Jadi bukannya syukur alhamdulillah, bukan begitu. Ya kalau anak remaja itu tipenya ngapain harus keluar gitu? Ngapain harus bareng-bareng gitu? Kenapa aku nggak kita sendiri-sendiri aja? Aku mau buka bersama dengan teman-temanku gitu. Jadi fase itu adalah fase di mana anak itu dia tidak ingin menjadi objek ya, tidak ingin menjadi objek dari kemauan orang tua. Kalau misalnya Anda bayangkan begini, anak balita, kemudian anak SD, jadi misalnya anak ini TK, lalu kemudian masuk ke SD gitu ya. Itu kan cenderung orang tuanya akan berlaku searah kepada dirinya. Cenderungnya kan begitu kan. Misalnya, ayo nak sholat gitu. Lalu kemudian anaknya ikut karena kalau umur-umur segitu masih mudah untuk ikut gitu ya. Ayo nak sholat ke masjid misalnya. Anak laki-lakinya digandeng ke masjid ikut gitu ya. Ayo Jumatan yuk gitu. Jadi kan itu selalu jadi objek kan bahwa nak kamu sekarang makan, nak kamu sekarang tidur, nak kamu sekarang apa gitu ya. Itu kan cenderung jadi objek searah gitu dari orang tuanya. Nah, begitu dia sudah beranjak menjadi remaja, maka dia tuh merasa bahwa aku itu sudah nggak anak lagi, kamu itu jangan nyuruh-nyuruh aku kayak begitu. Aku itu sekarang sudah gede gitu loh. Jadi dia tuh pengen didengarkan. Jadi sebetulnya yang lebih banyak tidak mendengarkan itu orang tuanya. Orang tua itu tidak betah mendengarkan anaknya, ya. Karena orang tua tidak betah mendengarkan anaknya, pengennya sekali disuruh anaknya langsung berangkat gitu ya. Pokoknya, nah itu sudah sholat, sudah azan tuh, segera berangkat ke masjid gitu. Itu maunya orang tua, begitu diomongin begitu, langsung berangkat, wut gitu ya. Padahal kan anak remaja nggak begitu. Lah aku itu kan sudah gede, masa masih kamu suruh-suruh begitu gitu. Aku itu nanti akan sholat gitu, tapi nyatanya kamu nggak segera berangkat, itu sudah azan gitu, kata orang tuanya kan. Jadi itu yang menimbulkan konflik. Sempat datang ke tempat kami di ruang konseling itu ya, seorang ibu dengan anak gadisnya yang umur SMA, berdua ya. Seorang ibu dengan anak gadis umur SMA. Lalu kemudian di ruang konseling, ibunya itu bilang begini, tolong kami dinasihati katanya. Jadi dia bawa anak perempuannya, kemudian datang ke konseling itu sambil mengatakan, tolong kami dinasihati. Kami itu berantem terus, kata ibunya itu.
Kami berantem terus. Jadi antara ibunya dengan anak perempuannya itu, kami itu berantem terus. Setiap kali saya ngomong, dia ngomong. Setiap kali saya bicara, dia selalu menjawab. Dia selalu membantah gitu. Jadi dia bilang, capek saya itu ngomong sama anak saya itu, karena selalu dibantah sama anak saya gitu. Oke, sekarang satu persatu saya bilang gitu ya. Akhirnya saya ngomong dulu dengan orang tuanya. Anaknya kita minta untuk di luar. Terus kemudian nanti kita ngomong dengan anaknya dan orang tuanya kita minta untuk di luar. Kita bilang sama ibunya itu, Ibu, anak kamu itu masih di fase remaja, ya. Fase remaja itu fase menggerutu. Jadi itu kamu jangan menganggapnya sebagai membantah. Itu bukan membantah. Dia itu bukannya tidak mau mendengarkan, tapi kamu yang tidak mendengarkan dia. Coba kalau kamu betah mendengarkannya ya. Kalau kamu betah, kamu nyaman gitu, nanti dia akan asyik dengan kamu. Kalau dia asyik dengan kamu, dia nanti juga akan mudah untuk mendengarkan apa yang ibu inginkan. Nah, maunya orang tua itu kan sudah langsung to the point aja gitu. Ayo segera berangkat, ayo segera tidur, ayo segera ini, ayo segera itu. Nah, itu kan kalau itu masih kecil, aku itu sekarang sudah gede gitu loh. Masa masih kamu pelakuan terus kayak begitu? Aku itu bisa memutuskan untuk diriku sendiri. Tapi kata orang tuanya, enggak, nyatanya kamu enggak segera tidur, nyatanya enggak segera berangkat ini, berangkat itu segala macam gitu kan. Jadi itulah konflik-konflik yang biasa terjadi pada umur-umur tersebut. Maka cara pendekatannya adalah cara pendekatan persahabatan. Semakin orang tua menekan, semakin kuat pula perlawanan anak. Ya, kalau pada fase itu dewasa penuhnya belum, tapi sudah tidak lagi anak-anak. Kalau nanti sudah dewasa penuh, lah lebih gampang ngomong sebagai sesama orang dewasa gitu kan. Nah ini kan belum dewasa nih anak ini. Jadi dia sudah selesai masa kanak-kanaknya, tapi belum dewasa. Lah itulah yang akhirnya muncul fase rebel itu ya, bahwa mereka tuh kayak melakukan pemberontakan-pemberontakan. Sebetulnya bukan pemberontakan, gerutuan gitu ya, yang lebih tepatnya itu menggerutu gitu. Jadi menggerutu itu kenapa? Aku itu masih diperlakukan terus seperti anak kecil. Aku itu sekarang sudah bukan anak kecil. Kamu itu jangan ngelihat aku seperti anak kecil. Aku itu sekarang sudah bisa melakukan semuanya sendiri gitu loh. Itu yang pengen diakui oleh orang tuanya. Nah, karena kita nggak mendengarkan, kita tidak betah untuk berlama-lama dengarin omongan anak kita, akhirnya dia juga tidak nyaman dengan instruksi-instruksi dari orang tuanya. Jadi sebetulnya yang terjadi seperti itu. Makanya perlu pendekatan kita adalah apa? Persahabatan, menjadi sahabat bagi anak gitu ya. Tidak selalu menjadi orang tua. Kalau menjadi orang tua itu mesti perintah, perintah, larangan, harus begini, nggak boleh begitu, gitu kan? Itu namanya orang tua. Kalau sahabat itu apa? Mendengarkan. Nah, tadi di sekolah gimana, ketemu sama siapa aja, tadi ngobrol apa, kamu main-main sama siapa, gitu kan. Sering diobrolin kayak begitu. Lalu anak bercerita, anak ngobrol gitu ya, dengan leluasa misalnya begitu. Sesuatu yang menyebabkan anak menjadi merasa diakui sebagai anak yang sudah mulai tumbuh lebih dewasa dibanding sebelumnya meskipun belum dewasa beneran gitu ya. Jadi lakukan pendekatan dengan persahabatan, bukan top down orang tua dengan anak gitu ya. Dan jangan berusaha untuk menekan. Semakin kita menekan anak, dia pun akan melawan ya. Sekeras apa kita menekannya, sekeras itu pula dia akan melawan kita gitu. Itulah ciri anak-anak remaja. Begitu, Mangga, masih ada yang lainnya? Sebenarnya masih banyak Pak Cah. Nanti mungkin 2 pertanyaan lagi ya, karena waktunya terbatas. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang similar terkait dengan bagaimana menyikapi dan komunikasi dengan anak yang karakternya introvert atau tertutup. Oke. Anak tertutup itu, sahabat sekalian, itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, memang kan kalau kita lihat itu istilahnya itu apa? Dari sononya gitu ya. Coba perhatikan, ada anak-anak kecil yang berbeda-beda ya. Di satu rumah itu anak kecil ini berbeda-beda. Padahal mereka tuh lahir dari orang tua yang sama gitu ya, dengan pelakuan yang sama. Tapi ternyata anak kita tuh nggak sama gitu ya. Misalnya ada yang cerewet gitu, ngomong terus gitu. Saya itu punya cucu, cerewet banget, laki-laki. Jadi cucu laki-laki saya itu ngomong terus gitu. Jadi dia tuh kayak kayak apa sih? Pengennya ngomong terus gitu ya. Jadi dia tuh apa-apa diomongin, semuanya diomongin. Jadi dia tuh tidak pernah kayak nggak pernah diem gitu ya. Dia tuh ngomong terus gitu. Nah, itu kan kita katakan apakah dia diajari untuk ngomong terus, kan nggak juga gitu loh ya. Itu kan ya orang tuanya itu bersikap natural saja. Dia juga berinteraksi dengan cara-cara yang natural saja. Tapi ternyata anak ini memang memiliki kemampuan verbal yang luar biasa gitu. Itu kan ada yang kita lihat itu dari sononya gitu ya. Ada anak yang sudah seperti itu. Lalu ada anak yang juga dari sononya ternyata memang diem aja gitu ya. Saya punya ponakan yang kalau kita datang ke rumahnya itu ya dia diem aja gitu.
Dia nggak ngomong, kita tanya ya diem aja gitu, nggak ada jawabannya. Ditanya namamu siapa gitu ya, nggak mau jawab gitu ya. Itu diem aja gitu, sepanjang dia nemanin orang tuanya, kita datang silaturahim, lalu dia nemani orang tuanya, dia diem aja gitu. Dia duduk manis, diem aja gitu. Jadi dia tidak berkata sepatah kata apapun, meskipun saya tanya namamu siapa, menjawab namanya pun nggak mau gitu. Nah jadi kan contoh-contoh seperti itu berarti ada tipe tertentu yang memang ada yang dari sononya gitu ya. Salah satunya ya, tidak semuanya begitu. Ada yang bentukan, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada yang memang dari sononya itu begitu gitu loh. Yang memang sejak kecilnya sudah kelihatan. Yang ini cerewet, yang ini pendiam, dari kecilnya sudah kelihatan. Nah, yang kemungkinan kedua, kenapa ada anak yang begitu introvert, itu salah satunya adalah karena sikap dan pola asuh dari orang tua atau lingkungannya. Contoh misalnya ya, orang tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan berbagai macam hal. Misalnya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa-apa nggak boleh gitu. Lalu akhirnya anak ini merasa bahwa, oh berarti apa-apa itu nggak boleh. Lalu akhirnya dia juga akhirnya merasa memilih untuk diam, ya karena nanti takut salah, kemudian nanti takut kalau itu nggak benar, lalu nanti dimarahi dan seterusnya. Nah, ketika pola asuhnya itu lebih banyak kepada larangan gitu ya, jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Nangis nggak boleh lah, masa anak nangis nggak boleh gitu. Jangan nangis, lo nangis kok nggak boleh? Lah gimana dong? Nangis itu boleh dong, kenapa harus dilarang nangis gitu loh ya. Jadi kalau anak nangis, diakui perasaan nangisnya. Kamu lagi pengen nangis ya, nggak apa-apa nangis aja, selesaikan tangismu gitu. Orang tua cenderung mengatakan jangan nangis, kenapa harus nangis? Lo nangis kok dilarang itu loh, nangis kok nggak boleh gitu. Jadi nangis itu boleh ya. Jadi sahabatku sekalian, anak-anak yang lahir dari banyak sekali larangan-larangan dalam kehidupannya bisa berpengaruh kepada dirinya dalam bentuk introvert. Ya, itu pola asuh yang tidak tepat. Entah sadar atau tidak tapi berulang. Pola ya disebut pola asuh. Pola itu kan karena berulang toh. Kalau cuma sekali namanya bukan pola. Tapi kalau itu berulang itu menjadi pola. Meskipun pola itu nggak disadari. Contoh, orang tua yang banyak melarang, dia nggak sadar bahwa itu menjadi pola. Ya, cuma orang tua itu nggak boleh itu. Kamu nggak boleh. Ini sudah malam nak, nggak boleh di luar. Ayo masuk gitu. Kamu jangan manjat-manjat pohon, nggak boleh. Jadi apa saja anak ini nggak boleh, nggak boleh. Dia tuh nggak nyadar, ya, nggak nyadar bahwa itu tuh menjadi pola, ya. Dia punya pola asuh yang tidak tepat kepada anaknya. Nah, karena terlalu banyak nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu, gitu, maka akhirnya dia menjadi introvert karena semuanya salah gitu. Kemudian peluang lainnya itu adalah sebetulnya bukan karena orang tua yang larang-larang dia, tetapi ada sebagian di antara anak kita yang introvert itu karena menyaksikan ketidakkompakan orang tuanya. Misalnya ya, sejak kecil anak ini sering menyaksikan orang tuanya berantem di depannya. Nah, kami menjumpai ya banyak kasus di mana anak ini mendapatkan luka pengasuhan ya dari orang tuanya itu karena orang tuanya itu berantem terus di depannya, ya. Di depannya. Jadi bahwa dia berantem tapi di depan anak gitu. Jadi orang tuanya nggak bisa mengendalikan diri, marah dimanapun, berantem dimanapun, sampai anaknya itu masih kecil itu sering menyaksikan bapak ibunya berantem dengan keras gitu ya. Dan menakutkan bagi anak. Bayangkan, anak itu kan pengennya bapak ibunya itu happy, bapak ibunya itu bersama dengan mereka, bapak ibunya itu menyenangkan gitu kan, maunya anak itu. Begitu kemudian bapak ibunya itu ternyata bertengkar di hadapannya, ngeri, menakutkan bagi anak. Perasaan takut itu nggak bisa diekspresikan. Dia tidak bisa mengekspresikan karena masih kecil ya. Dia tidak ngerti harus bagaimana. Nah, ekspresi dari rasa takut akibat bapak ibunya yang terus bertengkar itu menyebabkan dirinya menjadi tertutup, introvert. Dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, coba kalau anaknya introvert ya, itu orang tuanya bisa melakukan introspeksi. Yang mana? Ya, apakah memang dari sononya? Saya punya teman laki-laki ya, yang sudah saya gitu, tapi pendiamnya minta ampun gitu ya. Kata istrinya di rumah diem aja. Tapi sementara ketika ketemu teman-temannya ya sama, dia diem aja gitu. Jadi kalau ketemu temannya itu ya, kalau nggak ditanya, dia diem aja. Ya misalnya kita berteman tuh, misalnya ya, taruhlah misalnya buka puasa bersama gitu ya. Terus kita ngumpul bareng-bareng. Kalau yang lainnya ketemu itu mesti ngobrol, tanya ini tanya itu, ngobrol. Dia mesti akan duduk diem aja gitu, teman ini. Duduk diem aja gitu. Ini bukan orang bermasalah, bukan. Enggak, dia baik-baik saja. Ya karirnya baik ya, normal lah gitu. Karirnya normal, kehidupannya normal, keluarganya normal gitu ya. Bukan orang bermasalah dalam artian masalah berat itu enggak. Cuma memang tipenya begitu, diem aja. Jadi dia ngelihat teman-temannya ngobrol-ngobrol, ketawa terbahak-bahak itu dianya senyum-senyum saja. Nggak ada ketawanya, senyum-senyum saja. Temannya ketawa terbahak-bahak, dia senyum-senyum saja. Dan tidak pernah nimbrung gitu ya, nggak pernah nimbrung gitu. Saya tanya sama istrinya, itu kalau di rumah apa ya diem saja suami? Iya Pak, saya itu di rumah itu diem aja. Itu nggak pernah ngomong itu di rumah itu ya.
Tapi apakah itu artinya bahwa dia itu memang memendam sesuatu? Sepertinya tidak katanya. Memang begitu. Dari dulunya memang dia sudah tidak banyak bicara begitu lah. Kalau seperti itu kan ya mau gimana lagi gitu ya. Dan istrinya sangat pengertian. Istrinya sangat pengertian, sangat memahami bahwa dia tidak perlu menuntut suaminya untuk banyak bicara karena nggak bisa gitu. Nah, dia enjoy dengan itu gitu ya. Nah, itu mungkin ada tipe-tipe tertentu seperti itu. Tapi ada yang sifatnya itu bentukan ya, bentukan karena pola asuh, bentukan karena luka pengasuhan, bentukan karena kondisi-kondisi di lingkungan dan seterusnya gitu. Ini yang perlu dipelajari. Bagaimana cara kita melatih anak introvert ini? Tentu saja kalau memang bermula dari trauma, ya seandainya itu trauma, hilangkan dulu traumanya. Dengan apa? Trauma healing, ya. Sebab sepanjang dia masih mengalami trauma, dia tidak akan bisa leluasa. Ada program-program trauma healing di mana-mana ada ya. Silakan mengakses, banyak banget lembaga-lembaga menawarkan program trauma healing untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang tua gitu ya. Itu ada banyak banget di lembaga-lembaga konseling itu banyak banget. Jadi jika memang itu bermula dari satu kondisi masa lalu yang entah pola asuhnya atau luka pengasuhan yang dialaminya, lalu menimbulkan trauma, maka traumanya itu harus dibongkar dulu. Sebab kalau traumanya nggak dibongkar, ya kayak apapun kita latih tidak akan bisa terjadi gitu ya. Nah kemudian cara melatihnya secara pelan-pelan adalah kita ajak semua anggota keluarga untuk support. Kalau seandainya dia masih remaja, ya seandainya dia masih remaja, maka kita akan ngobrol bareng-bareng keluarga. Ayo, kamu cerita gitu ya. Saya kalau di mobil bersama anak, misalnya mudik. Peristiwa mudik itu kami gunakan untuk, kita kan satu keluarga besar ya, saya, istri, dan 6 anak saya. Sebelum anak saya ada yang menikah, itu berarti kami berdelapan. Itu cukup satu mobil besar ya, berdelapan gitu, satu mobil itu. Lalu perjalanan mudik ke rumah orang tua saya, sekitar 4 jam dari rumah kami gitu. Nah 4 jam di perjalanan itu, maka kita ajak ngobrol. Nggak boleh main gadget selama 2 jam pertama, kan 4 jam. 2 jam pertama itu ngobrol. 2 jam terakhir sampai dengan tujuan boleh main gadget. Itu ada aturannya. Jadi 2 jam pertama itu kita ngobrol ya. Semuanya cerita. Saya cerita, istri saya cerita, terus kita gilirkan. Sekarang kamu yang cerita, sekarang kamu yang cerita. Semuanya mendengarkan dan boleh bertanya gitu ya. Itu cara untuk melatih supaya di antara anak kita itu tidak ada yang introvert. Karena semuanya berbicara dan kita sudah sepakat dengan semua anak bahwa cerita apapun tidak boleh diejek dan tidak boleh ditertawakan. Tertawa itu boleh, tapi maksudnya mentertawakan itu beda ya. Antara tertawa karena lucu dengan mentertawakan itu kan beda ya. Kita tahu bedanya ya. Ada anak kita cerita lucu, kita tertawa semuanya, itu namanya tertawa, boleh ya. Tapi kalau mentertawakan gitu, misalnya contohnya gini, anak kita cerita bermaksud melucu, tapi nggak lucu. Dia bermaksud melucu, tapi nggak lucu. Nggak boleh ditertawakan, ya. Tertawa boleh, tapi nggak boleh ditertawakan. Terus kita mengatakan, nggak lucu, hahaha, nggak lucu. Nah, itu mentertawakan namanya gitu ya. Nah itu nanti itu kalau anak punya bibit introvert, digitukan tambah introvert gitu ya. Aku diejek gitu, aku tidak dihargai, aku diejek, tambah introvert gitu. Nah jadi kita latih dan kita berikan support terhadap semua anggota keluarga untuk dia itu bisa cerita, ceritanya bisa didengarkan. Saya punya kelas-kelas menulis itu ya Mbak Maflaha, saya punya kelas-kelas menulis online. Saya tertarik dengan cerita salah satu murid menulis saya. Jadi ketika dia itu berhasil membuat buku, dia ngaku di bukunya itu, dia ngaku dia itu pendiam, dia itu introvert karena berasal dari latar belakang keluarga yang broken home. Lalu kemudian dia itu merasa bahwa dirinya itu dimanapun tidak diterima orang gitu, dimanapun. Termasuk sekarang itu dia sudah menikah, lalu sudah bekerja, dia merasa tidak diterima di lingkungan kerjanya. Pokoknya dari dulu itu dia merasa selalu terasing gitu ya. Itu diceritakan di bukunya. Nah ajaib ya, setelah dia membuat buku itu, bukunya dibaca orang, teman-teman kerjanya pada baca, pada membeli gitu ya. Kemudian teman-teman alumni pada ikut membeli, membaca gitu ya, dan memberi apresiasi. Setelah diapresiasi itu muncul rasa percaya dirinya. Sekarang dia mulai bisa bicara, maksudnya selama ini menutup diri, nggak mau ngomong gitu ya. Sekarang kemudian dia mulai berbicara dengan teman-temannya, mulai banyak ngobrol dan seterusnya. Dia merasakan perubahan. Saya sekarang percaya diri Pak Cah setelah saya buat buku itu. Sekarang omongan saya didengarkan. Sebetulnya menurut saya dari dulu omongnya didengarkan. Tapi dia waktu itu berada dalam situasi yang introvert, yang dia merasa seakan-akan omongannya tidak ada yang mendengarkan. Sebetulnya saya merasa sebetulnya bukan begitu yang terjadi. Dari dulunya sebetulnya sudah didengarkan. Cuma dia ini mungkin karena introvertnya itu ya. Dan yang ternyata membuat dia sembuh itu adalah
meskipun tentu sembuhnya bertahap ya, tapi dia sudah mulai banyak percaya diri itu adalah ketika dia sudah mulai menghasilkan karya gitu ya. Jadi rupa-rupanya ini sesuatu yang relatif ya. Kalau orang nulis dan berhasil menerbitkan buku itu menimbulkan rasa percaya diri dan ternyata akhirnya dia bisa menjadi orang yang menyelesaikan persoalan introvert yang ada dalam dirinya, itu salah satunya. Begitu, mungkin cukup Mbak ya, waktu kita sudah habis, mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Kalau saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan, mudah-mudahan bisa bertemu lain waktu, kita bisa diskusikan lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima sebagai amal kebaikan yang berlipat pahalanya dan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan amal ibadah Ramadan kita sampai selesai dengan sempurna dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang semakin bertakwa di bulan Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cah atas materi, nasihat, dan pembelajarannya di forum di Zoom meeting siang hari ini. Mohon maaf untuk peserta yang belum terjawab, mungkin kita bisa sesi diskusi di lain waktu lagi ya. Mbak Mafla sebentar, teman-teman yang mau mendapatkan materinya boleh minta ya, itu materi saya boleh di-share, boleh digunakan, boleh dibagi. Terima kasih. Nanti akan kami share di grup ya teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, karena memang waktunya sudah overtime, jadi ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi jangan bersedih hati karena insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu acara pada siang hari ini ada banyak kendala maupun kesalahan. Mohon dimaafkan. Bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada kesalahan itu dari saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum meninggalkan ruang Zoom ini, ada baiknya kita ada sesi foto virtual dulu ya teman-teman semuanya. Teman-teman bisa on kameranya. Lalu akan saya screenshot dari device saya. Oke, bisa on cam ya, biar satu frame sama Pak Cah. Oke, saya hitung sampai 3 ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Sebentar, karena ada banyak. 1, 2, 3. 3 kali lagi. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Cahyadi, teman-teman semuanya, ayah bunda yang sudah bergabung belajar bareng untuk siang hari ini. Untuk info kelas-kelas berikutnya ataupun webinar selanjutnya bisa terus pantengi di sosial media kami di @akademi_satya_laksana dan @umar_humam ya. Atau kalau di YouTube kami ada di Satya Laksana Academy dan Abiku Memang Beda. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa meninggalkan ruang Zoom meeting.